Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Rabb yang masih memberikan kita kesempatan nikmat sehat, nikmat bisa bertemu di forum ini. Uh, Juga nikmat yang utama adalah nikmat Allah ngasih kita nikmat Islam, yaitu adalah nikmat yang terbesar bagi kita. Semoga salawat dan salam kita tujuan kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikutnya hingga yaumil akhir nanti. Ya, pada kesempatan kali ini Ustadz Kasoto akan berbagi ilmu dan pengalaman Ustadz Kasoto. Ya, sebelumnya bagi yang belum tahu Ustadz Kasoto, bisa dicek di IG @kastoto_solo. Bisa dilihat nanti dikunjungi uh, Instagram saya, insyaallah banyak informasi menarik ya. Ya, mungkin seputar kopi ataupun politik. Ya, bisa dikunjungi akun saya. Bisa di-follow, insyaallah juga menerima fallback. Ya, pada pertemuan kita kali ini uh, saya akan membahas materi yang penting. Ya, materi ini berasal dari pertanyaan seorang siswa. Ya, materi uh, yang sering saya ulang ya setiap tahun ajaran baru. Materi ini harus dipahami oleh setiap orang yang mau mempelajari sejarah. Tanpa memahami materi ini, kemungkinan ya siswa ataupun penuntut ilmu akan bosan gitu ya, akan jenuh dalam mempelajari sejarah karena niatnya belum benar dan belum lurus gitu. Karena dengan mempelajari materi ini, insya Allah kita memiliki niat yang baik dan benar, motivasi yang kuat, juga wawasan kesejarahan yang mumpuni, insya Allah. Ya, ada pertanyaan dari seorang siswa, kenapa sih kita belajar sejarah Indonesia saat ya, akan saya bahas di pertemuan kita kali ini. Minimal ada 4 hal yang harus kita pahami untuk menjawab pertanyaan ini. Lanjut. Yang pertama, kenapa sih kita mempelajari sejarah Indonesia? Karena kita manusia. Kita manusia, makhluknya Allah, hambanya Allah, diberikan Allah akal. Dengan akal itu manusia bisa menuntut ilmu, mengajarkan ilmu. Dengan ilmu tersebut manusia bisa mengembangkan teknologi, peradaban, terus kemudian beraneka ragam kemampuan-kemampuan yang tidak dimiliki makhluk Allah yang lain ya. Nah, dari peradaban ini pasti melalui proses, pasti melalui perkembangan yang tidak ujuk-ujuk ya. Dari peradaban ini akan muncul yang namanya sejarah. Nah, sejarah itu adalah mencatat perkembangan peradaban dari masa ke masa. Jadi sejarah adalah sesuatu yang melekat pada diri seorang manusia. Pasti itu ya. Suka nggak suka, sejarah pasti melekat pada diri seorang manusia. Lanjut. Bagaimana dengan hewan? Kenapa hewan tidak mempelajari sejarah? Ya, jawaban simpelnya karena hewan nggak punya akal. Karena nggak punya akal, ya pasti nggak bisa menuntut ilmu, mengembangkan pengetahuan, mengajarkan ilmu pengetahuan dan sebagainya. Ingat ya, ini ilmu, bukan insting. Hewan punya kemampuan, tapi kemampuannya terbatas dan statis. Karena nggak punya ilmu pengetahuan dan mengembangkannya, maka ya otomatis nggak punya peradaban. Karena itu nggak punya teknologi. Hewan ataupun, dan hal ini kucing ya, saya ambil contoh ipus ini.
Ya dari dulu sampai sekarang ya seperti itu. Gak bisa kucing itu menciptakan motor gitu ya, mobil, gedung dan sebagainya. Nah, otomatis juga nggak punya sejarah dong. Ya. Inilah yang membedakan kita dengan makhluk Allah yang lain. Nah, salah satunya adalah akal. Ya. Ustaz, apakah jin dan malaikat punya akal? Nah, kita tidak bahas makhluk Allah yang gaib tadi. Kita bahas makhluk Allah yang nyata. Kalau yang makhluk Allah yang gaib dibahas di pertemuan yang lain. Ya. Lanjut. Yang kedua adalah kenapa sih kita belajar sejarah Indonesia? Karena kita Muslim. Banyak ayat yang memotivasi kita untuk mempertahankan masa lalu agar kita siap menghadapi masa depan. Salah satunya adalah surat Al-Hasyr ayat 18. Jadi sejarah itu gunanya untuk menghadapi masa depan, juga masa kini ya. Jadi bukan berarti sejarah itu kembali ke masa lalu dan membawa masa lalu di masa kini dan masa depan, bukan. Tapi kita guna untuk menghadapi masa kini dan masa depan. Ya. Itulah gunanya sejarah. Jadi tetap jalan kita tetap ke depan, bukan balik ke masa lalu, bukan. Tetap jalan kita ke depan, hal-hal yang baik, positif di masa lalu kita ambil, kita kembangkan. Yang buruk kita tinggalkan dan sebagainya. Oke, jadi bukan berarti kembali ke masa lalu mundur ke belakang, bukan. Itu namanya kebodohan. Ya, salah satu ayat yang mengisyaratkan seperti itu ada di Al-Hasyr ayat 18. Kemudian, jadi belajar sejarah bukan perbuatan sia-sia. Mengapa demikian? Karena belajar sejarah termasuk ibadah menuntut ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat kelak. Jadi setara dengan orang yang berjihad, berperang di jalan Allah. Jika kita tidak memiliki kesempatan pergi berjihad, maka kita punya kesempatan setara dengan jihad berperang di jalan Allah, yaitu dengan cara menuntut ilmu. Kita punya kesempatan untuk mati syahid melalui menuntut ilmu. Yang ketiga, mengapa kita belajar sejarah Indonesia? Ya, jelas, karena kita adalah bangsa Indonesia. Indonesia bisa eksis sampai sekarang karena melalui perjalanan sejarah yang panjang. Dan Indonesia adalah negara Muslim terbesar di planet bumi. Jadi sangat-sangat berpengaruh dalam sejarah umat Islam di dunia. Bisa seperti itu melalui proses yang panjang. Negeri ini bisa menjadi negeri Muslim terbesar di planet bumi itu melalui sekian zaman ya, silih berganti dan sebagainya. Dan kita bisa eksis. Saat emang ada negara yang nggak ada sekarang, ada. Gitu ya. Dulu kita kenal namanya negara Yugoslavia. Sekarang sudah bubar dan pecah menjadi negara-negara kecil seperti Albania, Kroasia, Serbia, Bosnia Herzegovina dan sebagainya. Ya, jadi kita bersyukur kepada Allah SWT diberikan nikmat negeri Indonesia, negeri Muslim terbesar di planet bumi. Yang kedua adalah para pahlawan tidak mewarisi harta, tetapi mereka mewarisi kekayaan sejarah bagi bangsa ini. Jadi Indonesia ini nggak cuma punya kekayaan alam, tapi juga kekayaan sejarah yang sangat bermanfaat bagi generasi penerus. Para pahlawan tidak mewarisi monumen. Monumen itu ya dibuat oleh orang zaman sekarang. Para pahlawan yang dulu gugur, mati syahid, insya Allah, ya, mereka tidak mewarisi harta. Kekayaan sejarah inilah yang diwarisi turun-temurun. Dan ini adalah menjadi sumber ilmu dan sumber informasi, sumber inspirasi bagi bangsa Indonesia untuk maju ke depan, bukan mundur ke belakang. Jadi belajar sejarah berarti kita mencintai negeri ini. Nggak cuma mencintai negeri tapi juga mencintai bangsa ini. Nah, jadi kalau salah satu ciri khasnya orang yang cinta kepada negerinya, yaitu dia juga cinta terhadap sejarah bangsanya. Seperti itu. Lanjut. Nah, seperti di tayangan ini, mereka para pahlawan sangat gigih memperjuangkan negara ini bisa uh, eksis sampai sekarang. Ya.
Lanjut, yang keempat, kenapa sih kita belajar sejarah secara umum ya? Ya, karena sejarah merupakan salah satu induk dari semua ilmu pengetahuan. Nggak percaya? Oke, kita buktikan. Mengapa demikian? Karena semua ilmu pengetahuan pasti ada sejarahnya. Contoh, ilmu biologi. Pasti ada bab mengenai perkembangan ilmu biologi. Atau bahasa lainnya adalah sejarah ilmu biologi. Contoh lagi, ilmu sosiologi atau ilmu ekonomi lah. Pasti ada perkembangan ilmu ekonomi atau sejarah ilmu ekonomi. Kenapa? Karena namanya ilmu pengetahuan itu pasti berkembang. Kalau ilmu pengetahuan tidak berkembang, berarti itu bukan ilmu pengetahuan. Pasti berkembang dan pasti ada sejarahnya. Nah, karena itu sejarah merupakan induk dari semua ilmu pengetahuan. Jadi pelajaran sejarah bukan khusus untuk siswa IPS atau siswa IPA saja, tapi merupakan pelajaran bagi seluruh umat manusia. Suka nggak suka kita sejarah, pelajaran ini sejarah, ya, ini namanya masa lalu pasti melekat pada diri kita. Masa lalu pasti melekat pada bangsa kita. Masa lalu pasti melekat pada umat manusia. Jadi inilah kenapa kita harus mempelajari sejarah. Minimal ada 4 hal yang harus kita pahami dalam mempelajari sejarah. Ya, demikian yang dapat Ustadz sampaikan. Jika kamu punya komentar atau pendapat yang lain, bisa disampaikan di kolom komentar. Bisa di-share materi ini. Semoga bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.